Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi tips mengenai teknik atau tips menulis cerpen. Dan mungkin ini belajar dari pengalaman saya yang telah menulis selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini. Dan semoga saja dengan tips ini teman-teman bisa belajar lebih jauh mengenai cerpen meskipun ya ada yang lebih berpengalaman, tapi di sini saya mencoba merangkum dan materi ini sebelumnya pernah saya dapatkan ketika mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya. Saat itu workshopnya diampu oleh Putu Fajar Arcana oleh Blijan begitu. Oke, dalam sharing kali ini mungkin tips-tipsnya mengenai cerita pendek akan diawali mengenai pengenalan unsur pembangun cerita pendek dan nanti akan memasuki juga teknik menulis cerita pendek begitu. Di sini saya bersama Bapak Muhammad Rohmadi selaku pembimbing saya atau pengampu saya atau orang yang menginspirasi saya dalam menulis begitu. Oke, langsung saja masuk yang pertama mengenai ketika kita akan menulis cerita pendek, maka hal yang paling utama adalah mengetahui apa sih cerita pendek itu, apa sih unsur yang ada yang membangun cerita pendek itu. Maka di sini saya akan coba uh, men-share pada teman-teman begitu. Baik, unsur pembangun cerita pendek itu sebenarnya terdapat beberapa gitu. Yang pertama, yang paling utama itu adalah tema atau ide atau gagasan umum atau gagasan utama begitu. Tema itu berasal dari pengamatan langsung dari proses membaca atau dari riset yang mungkin bertujuan untuk mengumpulkan data-data. Kemudian dari riset-riset itulah cerita pendek akan tersusun dengan rapi begitu. Misalnya saja ketika kita akan menulis mengenai cerpen sejarah begitu, maka akan mencari sumbernya terlebih dahulu. Oh, ternyata sejarah-sejarah yang berlangsung itu ternyata seperti ini, tokohnya seperti ini begitu. Jadi tema atau gagasan umum ini sangatlah penting untuk membangun cerpen atau sebelum menulis cerpen begitu. Kemudian yang kedua adalah penokohan, ya, yaitu ini lebih ke pengembangan karakteristik tokoh gitu. Tokoh-tokoh yang kita pilih harus memiliki karakter yang kuat, harus memiliki kepribadian yang jelas begitu, tidak boleh mengambang begitu. Kemudian pemilihan nama ini juga sangat penting karena untuk nama selalu disesuaikan dengan nama tokoh itu disesuaikan dengan kebutuhan dan sosiokultur dalam cerpen yang ingin kita tulis begitu. Misalnya saja kalau namanya untuk tokoh di dalam cerita yang latarnya di desa, maka otomatis cerita-cerita yang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah tokoh yang identik namanya dengan suatu wilayah tersebut atau latar tersebut. Kemudian yang kedua adalah penggambaran karakternya. Misalnya saja ada tokoh yang pelin-pelan begitu, itu harus ditampakkan dengan jelas. Kemudian ada tokoh yang pemarah, harus ditampakkan jelas. Kemudian ada yang tokoh yang posisinya sebagai penengah itu harus ditampakkan juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah ada alur atau plot. Plot ini semacam serangkaian cerita begitu. Ada yang mulai dari awal hingga akhir cerita itu harus memiliki plot. Kalau plot itu mungkin teman-teman sudah tahu ada yang namanya alur maju, kemudian alur mundur, ada alur kombinasi atau campuran begitu. Kalau alur maju sudah jelas itu ceritanya runtut gitu dari masalah, dari pengenalan tokoh atau pengenalan lingkungan begitu, kemudian masuk ke masalah, kemudian konflik, kemudian klimaks begitu. Kemudian kalau alur mundur itu lebih ke reka ulang atau mengulangi mengkilas balik begitu. Jadi ada ending terlebih dahulu atau clue dari ending, kemudian ada cerita, kemudian ada ending lagi. Jadi ini alurnya mundur. Kemudian yang ketiga adalah alur kombinasi. Ini ada perpaduan antara alur maju dan alur mundur atau flashback begitu. Jadi ada kombinasi antara alur yang mungkin menggunakan tanda uh, jeda begitu, ada jedanya dalam cerita, ada jedanya, jadi bisa
alur itu bisa maju, bisa mundur juga begitu. Kemudian yang berikutnya adalah latar. Latar ini juga sangat penting karena apa? Dalam cerita tanpa latar mungkin cerita itu tidak akan hidup, sulit untuk hidup gitu. Ada latar tempat, tempat di mana tokoh-tokoh itu atau cerita-cerita itu dibangun, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan. Waktu tidak harus merujuk jam begitu, mungkin bisa merujuk pada situasi. Kalau situasi itu merujuk ke suasana, tapi kalau waktu lebih merujuk ke kapannya dan mungkin tidak harus mengacu pada jam-jam khusus atau hari atau minggu begitu. Jadi ada clue tersebut misalnya ketika purnama tiba begitu sudah menandakan waktu begitu. Kemudian gaya bahasa ini menjadi ciri khas penulis dan membedakan dengan penulis lainnya. Gaya bahasa ini umumnya menjadi kelebihan penulis dan itu dibentuk tidak hanya dalam waktu singkat tapi dalam waktu yang lama. Gaya bahasa seorang penulis mungkin bisa dipelajari karena apa yang ia tuliskan itu gaya bahasanya itu dengan konsep-konsep yang hampir mirip begitu. Kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat ini lebih merujuk pada ke eh, apa sih yang ingin disampaikan kepada pembaca dan pembaca ini nanti dapat apa begitu. Nah, ini yang dimaksudkan amanat. Tetapi amanat bukan lantas kita menggurui pembaca begitu. Pembaca harus begini, harus begini, harus begini. Itu amanat yang bukan amanat tapi lebih menggurui. Tapi kalau amanat itu lebih ke kita serahkan ke pembaca. Apa yang hikmah-hikmahnya itu nanti bisa ditafsirkan oleh pembaca sendiri begitu. Oke, kemudian setelah unsur pembangun cerita pendek, kita langsung saja masuk ke teknik menulis cerita pendek. Untuk teknik-teknik ini sebenarnya tidak ada yang khusus menurut saya karena mungkin untuk teman-teman lain ada teknik-teknik tertentu, ada ciri khas tertentu harus melakukan hal-hal seperti apa begitu. Tetapi di sini saya mencoba meringkas dari apa yang telah saya dapatkan di workshop yang diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya, dan ada 3 hal pokok, yakni pembuka, isi, dan ending. Langsung saja yang pertama, pembuka cerita. Ada sekitar 7 teknik membuka cerita. Yang pertama itu pembukaan naratif. Ini umumnya ini bentuknya narasi-narasi atau pemaparan-pemaparan tertentu. Sebagai contoh, ini adalah cerpennya Arafat Nur yang berjudul Undangan Bertemu Teman Lama. Ini adalah contoh pembukaan naratif yang berisi narasi yang cukup mudah diterima begitu. Kemudian yang kedua ini pembukaan kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bisa dikatakan ini sebagai alur mundur gitu. Jadi kesimpulannya diberikan di pembuka cerita. Ini sebagai contoh cerpennya Golagong yang judulnya Alegori. Ini jadi kesimpulan itu diberikan di depan. Ada kesimpulan dulu, baru dimulai cerita-cerita, kemudian ditutup dengan ending begitu. Untuk yang pembukaan naratif tadi, lebih ke narasi-narasi terlebih dulu. Jadi narasi dijabarkan, narasi dulu. Ada kalimat-kalimat yang menggugah pembaca, jadi dalam narasi ini pembaca jadi penasaran, oh sebenarnya apa sih yang akan diceritakan oleh penulis ini begitu. Jadi narasi ini sangat penting. Kemudian yang kedua, teknik pembukaan kesimpulan ini juga sangat penting karena pembaca tahu, oh endingnya kok ini kok ada kesimpulan. Jadi pembaca bisa, oh mungkin ada cerita yang lebih menarik begitu. Jadi dengan pembukaan kesimpulan ini pembaca lebih tertarik begitu. Kemudian selanjutnya ada pembukaan menuding. Ini lebih ke mengarah ke menunjuk begitu. Jadi dalam pembukaan menuding ini lebih ke menciptakan masalah terlebih dahulu. Jadi masalah itu diciptakan terlebih dahulu. Penudingan ini menyebabkan tokoh dan dalam cerita nanti agak lebih panas begitu, agak lebih goyah begitu. Jadi pembaca akan tertarik ketika bicara dengan penudingan ini. Oh sebenarnya ada konflik apa sih ini? Ada konflik apa begitu?
Sebagai contoh ya, ini contoh cerpen Rika yang dimuat di koran Kompas yang judulnya Perihal Menyederhanakan Cinta. Ini contohnya, percayakah kau bahwa suatu hari hujan turun karena alasan sederhana, awan-awan mencair karena panas oleh hati seorang perempuan yang cemburu. Jadi di sini ada tudingan-tudingan begitu. Jadi nanti akan menyeret pembaca ke rasa penasaran. Sebenarnya konflik apa sih yang hendak diciptakan oleh penulis ini? Jadi pembaca lebih akan tertarik begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tekniknya yakni pembukaan dengan dialog. Dialog-dialog ini seringkali digunakan oleh Putu Wijaya. Contohnya nih di cerpennya Wakyat, ini ada langsung dialog, di pembuka itu langsung dialog. Pertama tiba-tiba menodong suaminya, sejatinya Wakyat itu apa, Pak? Jadi ada dialog, langsung dialog begitu. Jadi dalam dialog ini, tapi kalau tidak hati-hati, penulis akan tergelincir apabila dialognya itu antara penting dan tidak penting. Karena ada dialog yang penting, ada yang dialog tidak penting. Sebenarnya dialognya tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan atau obrolan antar tokoh, tetapi sengaja ada, tapi obrolannya tidak penting dan itu harus dihindari begitu. Jadi untuk pembukaan dialog ini cenderung harus lebih hati-hati begitu. Kemudian selanjutnya ada pembukaan pertanyaan, dan ini sering kali saya gunakan karena menurut saya dalam cerita kalau diawali dengan pertanyaan pasti pembaca akan merasa oh sebenarnya ada apa begitu. Ini teknik ini cukup sering saya gunakan karena menurut saya teknik inilah yang akan menarik perhatian pembaca gitu. Ini contohnya dari Damhuri Muhammad, judul cerpennya Pesta Penghabisan. Bila hari-hari kalian menunggu, apa bedanya kalian dengan calo terminal? Jadi kayak ada pertanyaan yang menggugah begitu. Kemudian ada nanti di dalam ceritanya pasti berupa jawaban, dan kemudian ada pertanyaan lagi begitu. Ini teknik ini harus digunakan dengan hati-hati dan jawaban-jawaban dalam cerpen nanti harus logis juga, harus menjawab apa yang ditanyakan di pembuka cerita ini. Oke, selanjutnya yang keenam, pembukaan penggoda. Contohnya adalah cerpen Eko Triyono, bahasa apa yang paling ini di panti anak-anak cacat yang memberikan kami teka-teki. Nah, di sini ada penggoda, jadi pembaca juga akan tertarik. Di sini pembaca akan tertarik. Sebenarnya ini ada apa begitu. Jadi ada penggoda bagi pembaca gitu. Pembaca akan merespon pembuka cerita ini, oh ternyata ada sesuatu dalam cerpen ini. Dan ini menarik begitu. Selanjutnya atau yang terakhir, pembukaan gabungan. Pembukaan ini bisa dengan pertanyaan, dengan pertanyaan yang berupa narasi, kemudian ada rekonstruksi begitu. Jadi pembukaan gabungan ini mungkin cukup sulit dan jarang digunakan juga sih, gitu. Jadi dalam 7 ini silahkan teman-teman memilih teknik pembukaan cerita yang seperti apa begitu. Ada 7 dan teman-teman bisa memanfaatkan ini pembuka cerita ini untuk membuka cerpen atau cerita pendek kalian begitu. Oke, selanjutnya masuk ke isi atau idenya. Saya menawarkan alternatif ide cerita pendek yang seringkali saya gunakan atau yang seringkali saya tuliskan. Yang pertama mengenai peristiwa sejarah, kemudian budaya, kemudian ada masalah sosial begitu. Mungkin ini hanya sedikit alternatif ide cerita pendek dari saya, dan teman-teman bisa mengembangkan pada ide-ide yang lain begitu. Tetapi mungkin 3 ini adalah rekomendasi saya mengenai peristiwa sejarah, budaya, dan masalah sosial begitu. Karena hal ini bisa dipelajari juga. Kemudian bisa juga dari masalah pribadi juga, kemudian masalah psikologi juga begitu. Jadi dalam ide-ide ini teman-teman bebas untuk menentukan, dan nanti tinggal bagaimana teman-teman meramunya untuk menjadi cerita pendek yang baik begitu. Oke, selanjutnya menggali ide isi cerita pendek.
ide bisa digali kalau saya itu umumnya melakukan membaca buku yang pertama, kemudian melakukan riset kecil-kecilan, membaca referensi-referensi begitu. Misalnya saja ketika saya mengerjakan cerpen sejarah, maka saya membaca buku yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang saya tulis begitu. Kemudian melakukan riset. Risetnya saya mencari dan membuat catatan-catatan kecil. Misalnya saja pada tahun berapa, ada peristiwa apa, tokohnya itu seperti apa begitu, dan latar-latarnya begitu untuk membangun begitu. Bisa juga dengan melakukan pengamatan langsung. Dengan pengamatan langsung ini tentu lebih mudah karena ketika akan menulis teman-teman bisa lebih mudah. Oh, tinggal mengamati kemudian direkonstruksi ulang dalam cerita dengan dibumbui dalam dengan dibumbui dengan teks-teks atau gaya bahasa teman-teman sendiri begitu. Jadi dalam menggali ide isi cerita pendek, umumnya melakukan pengamatan langsung, kemudian melakukan riset dan membaca buku. Untuk ide-ide ini mungkin teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh begitu. Mungkin ini sedikit saran dari saya begitu. Kemudian yang terakhir yakni tips membuat ending. Ending sangat penting dalam cerita karena ending ini menentukan apakah kita akan memuaskan pembaca atau malah mengecewakan pembaca. Tetapi tentu ini kita serahkan ke pembaca dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ending yang baik begitu. Untuk ending, tipsnya yang pertama, dibuat dalam satu alinea khusus. Jadi dalam ending itu, teman-teman membuat alinea khusus untuk endingnya. Jadi bisa berupa jawaban dari semua kisah yang diceritakan begitu, bisa menjawab apa-apa yang diperlukan begitu. Kemudian yang kedua, memberi kesan. Kesan ini penting karena bisa saja kesan ini berupa malah akan membuat pertanyaan bagi pembaca dan pembaca akan menafsirkan sendiri jawaban yang dia butuhkan begitu. Jadi kita tidak hanya memberi tapi kita kembalikan ke pembaca. Kesannya agar pembaca merekam sendiri. Oh ternyata seperti ini, tergantung tafsir dari pembaca itu sendiri begitu. Kemudian yang baik adalah ending memutar balik dikaitkan dengan pembuka cerita itu tadi. Jadi ending harus ada kaitannya dengan awal, itu cukup baik tetapi berupa jawaban-jawaban gitu. Tapi ada juga ending yang menggantung dan ini cukup sulit juga. Apabila tidak tepat maka pembaca akan mungkin kecewa begitu rasanya, mungkin akan kecewa. Untuk berikutnya ending refleksi biasanya memuat amanat yang menginspirasi tetapi tidak lantas menggurui begitu. Kesalahan dalam penulisan cerpen kadang amanatnya itu dijabarkan secara jelas dan cenderung menggurui. Jadi pembaca harus begini, itu adalah menggunakan ending yang salah begitu. Kemudian yang kelima, tidak dianjurkan menggunakan kutipan filsuf atau motivator. Jadi tidak perlu menggunakan kutipan. Lebih baik kita mendekonstruksi cerita sendiri, kita membuat narasi sendiri mengenai ending yang tepat begitu. Meskipun dapat menggunakan quote-quote tertentu begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan sharing pada teman-teman. Mungkin ini sedikit tips saja dan teman-teman bisa mengembangkan ini lebih jauh lagi. Semoga teman-teman setelah ini dapat berkarya menulis cerpen dengan baik dan juga menulis puisi atau mencintai sastra Indonesia yang sangat menyenangkan ini. Demikian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.